berduka karena kehilangan kekasih hati itu. Selesailah sudah susah dan lelah karena hidupku, walau ku tak tahu mengaku suci Yesus. Saya selaku yang dituakan di kerukunan keluarga besar Pondok Sabata Kota Kendari saat ini berada di Kolaka, sudah menuju ke sini. Mungkin saya kurang jelas apa sudah tiba. Hati dari keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan oleh... Selamat jalan Dr. Yudika Kristanti. Pengabdian dan dedikasimu akan selalu kami kenang. Dari almarhumah Dr. Yunike dan semua yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas bersama dengan seluruh staf yang boleh hadir pada... Karena anak saya Dr. Jessica satu puskesmas dengan Dr. Yunike. Dan ibadah kita pada sore hari ini, kami dari keluarga besar Pondok Pasrapata dan orang tuanya tinggal di Polewali, pas di samping gereja Lantora kalau Bapak Ibu ke Lantora. Saat ini kita akan ibadah dan rencananya besok subuh akan berangkatkan ke Makassar. Orang tuanya sudah ada di Makassar. Sebenarnya dia dalam perjalanan untuk menuju ke Kendari. Tetapi setelah menghubungi penerbangan, besok untuk penumpang sudah full. Kalau jenazah tidak ada masalah. Sehingga keluarga di tempat ini menghubungi untuk ditunggu saja di Makassar besok pagi sekitar pesawat jam 7. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ibadah pada malam hari ini akan dilayani dari GEPS Ultra Jemaat Mahanaim. Sidang pergabungan yang kekasih dalam Yesus Kristus, liturgi yang akan kita gunakan pada saat ini, liturgi penghiburan bentuk 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga saat ini, marilah kita menyembah Tuhan Allah sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Dipersilahkan berdiri. Hidup Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jauhan. Dengar doaku. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Sebaik yang keempat. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga. Siapa banding dengar doaku. Jangan jalan terus. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga
yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. PKJ 163 Bila Duka Menerpa. Kita angkat bersama. Bila duka menerpa, janganlah bersedih, carilah Yesus Tuhan, hidupmu sendiri, kasih Yesus selalu bersertamu. Yesus pelayan yang penuh, Dia batu karang yang teduh. Yesus pasti memberi yang teduh. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayat 15 merupakan nats pembimbing kita pada malam hari ini. Kita sambut dari pujian penghiburan nomor 52 bait 1. Aku tahu bukan hari esok. Kita angkat bersama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan satu pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini namun Tuhan yang pegang. Kami persilahkan kepada pelayan doa. Perkampungan keluarga besar Bapak Yohanes Malik dan juga keluarga besar Bapak Nilon Effendi yang berduka, orang tua dari almarhumah. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, sambil terus mengakui bahwa begitu terbatasnya kami, dan kami mau belajar menerima segala keputusan dan betapa berkuasanya Engkau atas seluruh kehidupan kami. Dalam kedukaan yang dialami oleh keluarga besar Bapak Yohanes Mali di sini dan keluarga besar Bapak Nilon Effendi, kami sadar kekuatan Tuhan di dalam firman-Mu yang kudus akan menolong segenap keluarga menghadapi kedukaan dan kehilangan ini. Kami mau membaca firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Ada dua pembacaan Alkitab pada saat ini. Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup
atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dari Bapak Penatua di Pabubang, dan beberapa menit kemudian saya juga menerima telepon langsung dari keluarga almarhumah, dan ternyata itu keluarga saya. Karena om dari almarhumah ini menikah dengan istrinya, dan istrinya ini orang Toraja Lambuya. Papanya itu ada hubungan keluarga dengan papa saya. Jadi begitu dia mendengar berita duka ini, langsung mencari tahu informasi, dan dia segera menghubungi saya karena mendengar kabar kemenakannya ini, almarhumah Dr. Gigi ini akan dilayani oleh GEMS Ultra Jemaat Mahanaim. Nah, ketika bertelepon dengan keluarga saya ini, Ibu Ika Kamilia, dan saya mendengar itu, jadi sambil menelpon itu saya mendengar suara-suara orang-orang yang menangis, teriak, dan segala macam. Karena Bapak Ibu, ini berita yang sangat membuat kita semua, keluarga besar, pasti sangat kehilangan. Dia seorang dokter gigi yang sangat berpotensi, yang Tuhan percayakan boleh terlibat dalam Nusantara Sehat, dan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara ditempatkan di Buton, di sebuah puskesmas yang kita tahu tadi namanya itu. Dan besok itu tadi pagi itu dalam rangka menuju tempat tugasnya, dan terjadilah berita kedukaan yang kita dengar, yang hari ini kita boleh ada di sini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, tentu saja ada banyak pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kenapa Tuhan, dan kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari kebenaran-kebenaran Tuhan, karena hanya Tuhanlah, hanya kebenaran-kebenaranlah yang akan menguatkan kita semua, secara khusus keluarga besar Bapak Nilon Effendi dan keluarga besar Bapak Yohanes Malli laki-laki. Jadi keluarga Bapak Nilon Effendi, Ibu Yustin Ane ini hanya punya 2 anak, almarhumah dan Asriel laki-laki. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tentu kekuatan dan penghiburan bagi mereka adalah bahwa kita mengenal anak ini sebagai anak yang dengan segala potensi, dengan segala kemampuannya, dengan segala, lalu dia memberi dirinya untuk bisa melayani bangsa ini, dan Tuhan tempatkan ia di Buton, di sebuah puskesmas, di tempat yang dia akan bertemu juga dengan orang baru. Tapi yang harus kita ingat adalah kerinduannya besar untuk memberi diri bagi bangsa ini, bagi orang-orang, karena ia tahu dia milik Tuhan. Dia tahu Tuhan sudah berikan baik di situ. Ngapain dia mau ikut Nusantara Sehat dan berada di kota jauh dengan keluarga besar? Kenapa? Dia memberi dirinya untuk bangsa, untuk rakyat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga wajar dia tahu YouTuber lagi Oh, yang tas kecil sih. Tuhan boleh tak?
Kalau nanti saya meninggal, cara-cara yang terbaik. Tapi itu kan mau kita tuh, keinginan kita. Tapi kita tidak pernah tahu itu. Tapi bagaimanapun proses kematian itu yang kita tahu bahwa hidup mati kita milik Tuhan. Bahkan luar biasanya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 tadi itu. Bagaimanapun kematian dan bagaimanapun segala sesuatu. Dan luar biasanya Paulus bilang bukan hanya hidup, bukan hanya ketika kita hidup kita milik Tuhan, tapi juga Paulus bilang sampai mati, bahkan mati pun. Ternyata apa? Ternyata karena Paulus tahu surga itu sudah milik orang-orang percaya. Kehilangan kekasih hati itu sangat berat, apalagi kehilangan yang jauh terjauh. Tapi kehilangan itu, tangisan dan air mata itu jangan lama-lama. Kenapa? Karena kita orang percaya. Kedukaan yang kita alami tidak seperti orang-orang yang tidak percaya. Tapi yakin, sukacita kita sebagai orang-orang beriman, karena saat ini dia sudah bersama-sama dengan Sang Bapa. Tuhan akan aturkan semua. Kita akan bertemu kembali dengan kekasih-kekasih hati kita di surga yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Kiranya keluarga dihiburkan, keluarga dikuatkan. Ini sukacita, ini kebahagiaan kita bersama. Sejenak mengenal almarhumah, tapi kita bangga. Orang-orang Mamasa, Kondo Sapata, semua orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang beriman harus bangga. Sejenak saja kita mengenal almarhumah ini, tapi luar biasa dia memberi dirinya bagi Tuhan. Kita milik Tuhan, mari kita persembahkan yang terbaik juga semua yang adalah bagian Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara seluruh sidang perkabungan, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Disilahkan KOR PK Perki Jemaat Mahanaim. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang berotoritas penuh dalam seluruh kehidupan kami. Betapa kami berduka, kesedihan yang mendalam. Keluarga besar Bapak Nilon Effendi, keluarga besar Bapak Yohanes Mali, sahabat-sahabat, rekan-rekan kerja almarhumah, kami yang mengenal dan mengasihi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga atas kedukaan dan kehilangan yang mereka alami. Begitu beratnya Tuhan, kesedihan mereka, duka cita, air mata, dan banyak hal. Betapa sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan berat ini. Tetapi kami berdoa Tuhan kepadamu, Tuhan, Engkau Immanuel bagi mereka. Kau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam sukacita, bahkan dalam duka cita mereka. Engkau akan terus menopang mereka Tuhan, supaya mereka melihat kedukaan ini dari sudut pandang iman mereka. Tuhan yang punya kuasa dan kasih dokter gigi Yunike, tetapi Tuhan lebih mencintainya. Dan sekarang ia telah bersama-sama dengan Engkau, dan ia telah mengambil bagian dalam
pelayanan-pelayanan di surga yang kudus hanya memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan. Tuhan terus topang keluarga untuk menghadapi semua ini dan mempersiapkan banyak hal untuk memberikan penghormatan terakhir bagi anak kekasih, bagi kakak kekasih, bagi saudara kekasih mereka, almarhumah Dr. Gigi Yunike Kristanti. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan seluruh apa yang telah kami lakukan dalam ibadah penghiburan sekarang ini dan esok subuh di tempat di rumah duka di sini juga kami akan melepaskan almarhumah jam 5 subuh untuk kemudian akan dibawa ke bandara dan akan diterbangkan menuju dan gereja jemaat yang akan mengambil bagian untuk proses ibadah penghiburan selanjutnya sampai sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupa. Selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarkan suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Bapak Ibu sidang perkabungan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Majelis Gips Ultra Jemaat Mahanaim, dan disilahkan.
menyanyi lagu nomor 79. Jika jiwaku berdoa, tapi dengan bahasa Toraja. Mari bersama-sama kita menyanyikan Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah penghiburan telah selesai. Jemaat disilakan duduk kembali. Kami boleh dengan menjalani ibadah ini. Terima kasih pendeta dan pegawai ibadah ini. Tuhan boleh terjadi hanya karena pertolongan-Mu. Kami memohon Tuhan untuk tetap kami dari atas nama keluarga besar, kedua orang tua, bahkan keluarga Bapak Yohanes Malli di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta, rekan-rekan penatua dan diaken dari Jemaat Mahanaim, bahkan Bapak Ibu sidang perkabungan yang bisa hadir pada malam hari ini untuk membagi duka bersama dengan keluarga, bersama dengan kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan ada dua ungkapan hati yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Yang pertama dari Kerukunan Keluarga Kondo Zapata, dan yang kedua dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kita masih menunggu karena masih sementara juga sholat. Dan untuk itu kepada Ketua Kerukunan kami persilakan. Terima kasih kepada Penatua Bapak Deta Bubang yang memberi kesempatan kepada kami. Pertama-tama kami sampaikan bahwa keluarga besar Kondo Zapata, Waisa Palilian Kota Kendari adalah juga sebagai pemangku duka. Yang saya hormati orang-orang tua saya yang bisa hadir pada malam hari ini bersama-sama keluarga untuk berbagi duka. Yang saya hormati Ibu Pendeta Jemaat Mahanaim yang sudah melayani kita dengan firman. Yang saya hormati Penatua Diaken serta keluarga besar Jemaat Mahanaim yang bisa juga hadir pada malam hari ini bersama-sama berbagi duka. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita semuanya, Bapak Ibu dan saya, kita tidak pernah atau jarang bertemu karena beliau bertugas di Ereke. Sekali-sekali mungkin ada
tugas yang diberikan untuk ke kota Kendari. Jadi tidak ada tempat, ya, bukan berarti tidak ada tempat, tidak ada yang mungkin keluarga yang ditempati apabila berkunjung di Kendari, mungkin rekan-rekan dokter saja atau teman-teman dari seangkatan. Nah, tadi pagi saya ditelepon oleh, pertama yang menelpon saya Om Bernardus, orang tua kita, tolong hubungi Dokter Dewi, ada kecelakaan dari Mamasa. Saya cari tahu, sampai saya telepon. Oh iya betul. Nah, tanya, ditelepon lagi Mama Sari. Kalau begitu segera kita ke rumah sakit. Kita harus urus bagaimanapun itu. Walaupun kita tidak pernah ketemu, tapi itu beliau sementara berjalan dari Purwali menuju Makassar. Telepon lagi orang tua, saya mau ke Kendari, kami cek penerbangan untuk besok, satu pun tidak ada. Saya juga, ya kalau bisa dikata kalau ada mendesak, masih saya bisa minta di Angkatan Udara. Namun tadi juga saya telepon, mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa saat ini berada di Kolaka, sudah menuju ke sini. Mungkin saya kurang jelas apa sudah tiba, tetapi adik beliau yang mengurus semuanya tadi adalah Yones. Saya juga mengucapkan terima kasih, serta keluargaku yang sudah bersama-sama tadi siang, yang betul-betul turut bersimpati pada keluarga kita ini, sehingga kita bisa jalankan sampai saat ini. Dan saya langsung menelpon melayani keluarga kita ini, dan akhirnya bisa terlaksana hingga saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dari tahu saya juga almarhumah ini, dan dengan hormat saya sebut namanya Dr. Gigi Yunike Kristanti. Jadi ini anak pertama. Itu apa yang disampaikan Ibu Pendeta tadi, bahwa dia dua bersaudara. Kepada rumah keluarga di sana, dan berkata bapaknya sudah menuju Makassar. Nah, saya sampaikan lagi, ya kami juga sementara mengurusi di sini. Dan dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kerukunan Keluarga Patak yang ada di Kendari, dan rumpun keluarga Santorayan yang sudah bersama-sama membantu, baik itu tenaga, baik itu materi atau apapun itu. Mewakili dari saya, keluarga besar, orang tua almarhumah, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi rencana almarhumah ini akan kita berangkatkan subuh, dan kami memohon kepada terkhusus kepada GEP Sultra Jemaat Mahanaim untuk masih melayani kami besok subuh. Duka cita yang sementara kami alami pada saat ini, dan selanjutnya Bapak Ibu, bahwa saat ini ada ungkapan hati dari keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Husnia SKM MKM, dan dengan penuh kasih kami persilakan kepada Ibu Haja. Terima kasih yang saya hormati tuan rumah, yang saya hormati para jemaah yang sempat hadir pada malam hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penuh suka duka, cita kami segenap keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kami sendiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Dr. Yunike Kristanti
yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga Nusantara Sehat di Kabupaten Buton Utara sejak tahun 2023. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi dunia kesehatan, terutama bagi masyarakat yang telah beliau layani. Dengan ketulusan, dedikasi, dan kasih kami mengenang Dr. Gigi Yunike sebagai sosok yang penuh semangat dalam pengabdiannya di kesehatan, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Buton Utara. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Kuasa memberikan tempat terbaik bagi beliau di sisinya, serta menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kiranya segala karya dan kebaikan yang telah beliau lakukan menjadi warisan berharga bagi kita semua. Selamat jalan Dr. Yunike Kristanti. Pengabdian dan dedikasimu akan selalu kami kenang. Atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan, mengucapkan sekali lagi turut belasungkawa. Dengan hati yang dalam, kami sangat kehilangan beliau pada saat mereka mengabdikan pada tahun 2023. Kami yang menerima mereka di sini. Beliau sangat banyak berjasa kepada Kabupaten Buton Utara. Kami juga tidak menyangka, karena sepengetahuan kami tadi dari informasi yang kami dapat, bahwa beliau dari Kendari dan menuju pulang ke Buton Utara. Namun, dengan sekali lagi kami semoga beliau tenang di alam sana. Amin ya Rabbil Alamin. Besar dari almarhumah Dr. Yunike dan semua yang hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas bersama dengan seluruh staf yang boleh hadir pada malam hari ini. Kehadiran dari Kepala Dinas itu adalah merupakan kekuatan kami keluarga, bahwa ketika kami kehilangan pada malam hari ini bukan hanya dirasakan oleh keluarga besar, tetapi ternyata juga dirasakan oleh rekan-rekan sekerja dari almarhumah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, selanjutnya Bapak kami mohon kesediaan Bapak Henry. Ya, sudah pernah juga berapa kali melayani jemaat Mahanaim. Saya sendiri hampir tidak lupa. Saya hampir lupa tadi ditunggu di dalam. Mari Pak. Saya hormati dan dimuliakan Tuhan. Sedikit penjelasan mengapa saya hadir, karena anak saya Dr. Jessica satu puskesmas dan Dr. Yunike. Ya, walaupun Dr. Yunike lebih dulu bertugas Nusantara Sehat sejak Maret 2023, kalau anak saya baru Oktober 2024. Jadi mereka masih ngobrol bareng itu hari Jumat mungkin. Jadi sangat kaget tadi waktu saya di Pondidaha terima berita ini, dan karena anak saya mau meluncur melayat sekaligus bawa barang-barang almarhumah dari puskesmas, jadi saya jemput ke Amolengo langsung kemari, itu makanya busana agak sedikit tidak berkenan. Ya Bapak Ibu, kekuatan penghiburan Tuhan melimpah atas keluarga yang berduka. Juga terima kasih Ibu Kadis Kesehatan yang sudah menyempatkan diri dengan staf boleh hadir. Mari bersama kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan Allah kami yang menciptakan kehidupan ini, yang berdaulat atas seluruh umat-Mu. Kami tundukkan hati dan pikiran kami mengakui kebesaran-Mu yang tidak bisa kami sangkali. Tuhan, terima kasih karena keputusan Tuhan selalu yang terbaik. Kami dihibur oleh kekuatan firman-Mu dan oleh ibadah bersama ini. Kami percaya curah atas kami semua, termasuk besok untuk ibadah pelepasan dan seluruh prosesi keberangkatan ke Makassar dan lanjut ke rumah duka di Polewali dalam kekuatan penyertaan Tuhan yang ajaib. Kuatkan semua keluarga yang berduka ya Tuhan. Dan di tengah duka cita ini keluarga
dengan penuh syukur juga mempersiapkan hidangan untuk kami nikmati bersama. Biar Tuhan curahkan berkat-Mu mengubiskan. Bapa, terima kasih, kami puji Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Iya. Coba aku nanya, bagi saya sini kok. Saya tidak mandi soalnya. Biar akan disangai ya. Ini habisin nanti dulu jam 5 orang naik makan balik iya sama dengan baju anak ini udah oh ya ada yang di bandara ada KKP koordinasinya di Tong kami rondongkan, oh Tuhan Yesus kamasikan, inang kamu menaku Tuhan, tulaki nai mapasare, totemo saela kona, oh Tuhan Yesus kamasikan, inang kamu menaku Tuhan, tulaki nai mapasare, totemo saela kona, tulaki nai mapasare. videonya ya, yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.